Kamu mau bicara apa, Mir? Tanya Asam sesaat setelah sampai di teras rumahnya, di mana Mira menunggu untuk bicara berdua dengannya. Mira segera berbalik, menatap Asam yang saat ini berdiri di sampingnya. Ingin rasanya Mira melupakan semua kekesalannya. Namun dia mencoba menahan diri dan mendengarkan penjelasan Asam. Aku kaget, Sam. Sekarang aku mau kamu menjelaskan kepadaku. Kenapa kamu tiba-tiba saja bisa menikah dengan wanita kampung itu? Tanyanya seraya mendelik tajam. Helaan napas Asam terdengar berat. Dia sudah menduga Mira pasti akan mempertanyakan hal itu. Namun sedekat apapun dia dengan Mira, tidak semua harus diceritakan. Semua terjadi begitu saja. Maaf, aku tidak bisa menjelaskan semuanya secara detail. Asam menepuk pundak Mira. Jangan bicara sekasar itu tentangnya. Dia hanya wanita polos yang tak tahu apa-apa. Wanita polos? Mira sampai terperangah saat mendengar ucapan Asam. Baru beberapa saat yang lalu dia dibuat tercengang dengan ucapan Biba. Hei Asam, jangan hanya melihat mukanya yang sok suci itu. Tadi dia Sudah Mir, aku lelah. Asam memotong ucapan Mira seraya memijat tekuk lehernya. Ngobrolnya lanjutnya besok saja ya. Sekarang kamu pulang saja. Ini sudah malam. Tanpa membuang waktu, Asam segera berbalik meninggalkan Mira. Sebenarnya Asam sudah tahu kenapa Mira bersikap seperti itu kepada Biba. Namun baik dulu ataupun sekarang, Asam hanya menganggap Mira sebagai sahabat. Tidak lebih dan tidak kurang. Asam selalu saja. Mira menggerutu kesal lalu melangkah menuju halaman sambil menghentak-hentakkan kakinya. Asam yang baru saja memasuki kamarnya, tiba-tiba menghentikan langkah di ambang pintu saat melihat Biba sedang melaksanakan ibadah sholat maghrib. Sejak menikah, Asam selalu saja merasa malu saat mendapati Biba sedang melaksanakan ibadah wajib. Sementara dia sholat Jumat saja selang-seling dan cenderung mengutamakan urusan duniawi. Mas Asam, ucap Biba saat selesai sholat dan menyadarkan sang suami sedang memperhatikannya dari ambang pintu. Dengan langkah ragu-ragu, Asam mendekat dan langsung duduk di tepi ranjang, tak jauh dari sang istri. Sepertinya kita tidak bisa pindah malam ini. Aku terlalu lelah. Besok sehabis pulang kerja kita ke apartemenku. Aku tidak masalah, terserah saja. Biba merapikan mukenahnya lalu duduk di samping Asam. Mas, apa aku boleh bertanya sesuatu? Apalagi yang mau kamu tanyakan? Suara Asam seolah kesal setiap kali Biba bertanya. Mira sedekat apa hubungan Mas Asam dengannya? Sejak tadi Biba merasa sangat penasaran, karena tatapan wanita itu seolah mengajaknya untuk bersaing mendapatkan hati Asam. Andai wanita itu tahu tentang hubungan tak berdasar yang dia bangun bersama Asam, mungkin Mira akan tertawa bahagia. Karena ternyata Biba hanyalah seorang istri bayangan. Asam menoleh menatap Biba yang sedang menunggu jawaban darinya. Dia sahabatku sejak kecil. Dia juga bekerja sebagai sekretarisku di kantor. Dan dia sudah aku anggap sebagai saudaraku sendiri. Jangan heran jika dia selalu ada di setiap acara. Biba mengangguk paham. Sebenarnya dia masih ingin bertanya. Namun dia bisa melihat kalau saat ini Asam sangat lelah. Sampai beberapa kali memijat tekuk lehernya. Begitu, terima kasih untuk penjelasannya. Biba segera berdiri dari posisi duduknya. Karena malam ini kita tidak jadi pindahan, aku tidur di mana? Asam tiba-tiba saja menjadi salah tingkah saat mendengar pertanyaan Biba. Ya, di sinilah, di mana lagi? Oh, berbagi lahan lagi ya. Ingat, kali ini jangan sampai ada sengketa di antara kita. Ujar Biba sambil berkaca pinggang. Asam sampai terperangah mendengar ucapan Biba. Kamu bicara apa sih? Ini bukan tanah kosong, ini ranjang. Iya, ini memang ranjang, tapi Mas Asam selalu keluar batas aman. Setiap aku bangun, pasti Mas sedang memelukku seperti bantal guling. Katanya mau jaga jarak. Ungkap Biba berusaha untuk terlihat santai menghadapi masalah rumah tangganya. Sebenarnya hati Biba penuh dengan kegundahan. Apa akan terjadi ke depannya? Seperti apa dia harus bersikap?
Semua masih terlihat samar berselimut kabut takdir. Kadang Biba ingin tahu bertanya, apa yang Asam inginkan dalam pernikahan mereka. Namun dia takut jika jawaban Asam hanya akan memperdalam luka di hatinya. Biba sudah cukup hancur saat gagal menikah dengan pria yang dia cintai. Sekarang waktunya dia untuk mengikuti arus, pasrah menerima keadaan. Mendengar penuturan Biba membuat Asam kembali bingung. Entah kenapa dia selalu kalah saat berdebat dengan istrinya. Jauh dari image-nya sebagai seorang petinggi perusahaan selalu berhasil memenangkan tender besar. Itu aku melakukan secara tidak sadar. Jangan salah paham ya. Asam memperhatikan penampilan Biba dari atas sampai bawah. Memangnya apa yang bisa dinikmati di balik gamis ini? Sepertinya kelihatan datar. Refleks Biba menyilangkan kedua lengannya di depan dada. Terlihat wajahnya pun mulai bersemu merah. Jangan macam-macam ya Tuan Takur, aku mau turun dulu. Mau ngobrol sama Mama, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Asam memandangi kepergian Biba seraya menggelengkan kepala. Astaga, ternyata ada wanita seperti dia. Tidak ada manis-manisnya saat berhadapan dengan pria. Tadi dia memanggilku Tuan Takur. Hah? Pria setampan diriku tidak pantas dipanggil seperti itu. Malam ini adalah malam pertama setelah Yuda menikah dengan Yunita. Setelah acara sederhana yang digelar di rumah orang tuanya selesai, pasangan pasutri baru itu pun beranjak masuk ke dalam kamar pengantin mereka. Tidak ada raut kebahagiaan dari wajah Yuda. Hanya Yunita saja yang sejak tadi terus bergelayut manja di lengannya. Lepaskan aku, Yu. Aku lelah mau tidur. Dengan paksa Yuda menarik tangannya. Sayang, ini adalah malam pertama kita. Kamu tidak ingin menikmati malam ini denganku. Tangan Yunita mulai mengelus dada. Hingga ke perut Yuda yang masih dibalut kemeja putih. Semakin lama tangan Yunita semakin bergerak turun. Hingga detik selanjutnya saat hampir mengenai target, Yuda segera mencegahnya. Hentikan. Tatapannya terlihat begitu tajam, seolah muak dengan segala sikap Yunita. Waktu itu aku melakukannya karena mabuk. Jangan terlalu berharap ya. Aku menikahi kamu hanya karena bentuk tanggung jawabku kepada bayi ini. Apa benar hanya karena itu? Yunita segera berdiri, melepaskan satu persatu kancing kemeja yang menutupi tubuh seksinya. Jangan munafik sayang, ayolah kita bersenang-senang. Aku akan pastikan kamu puas seperti waktu itu. Yuda segera memalingkan wajahnya. Tidak akan pernah, kau hanyalah seorang wanita sampah yang dengan senang hati berbagi peluh dengan pria sembarangan. Tutup kembali auratmu dan aku akan pergi dari rumah ini. Yunita tampak kesal, namun apa boleh buat. Semua keadaan yang terjadi saat ini juga karena paksaannya. Kalau aku wanita sampah, kenapa waktu itu kamu meminta lagi dan lagi? Tenangkanlah dirimu sayang, semua sudah terlanjur terjadi. Yuda nampak semakin kesal. Dia berdiri dan langsung mencengkeram leher Yunita. Dengar baik-baik, gara-gara kamu aku gagal menikah dengan Biba. Ya, aku memang melihat kamu karena nafsu. Tapi hatiku sama sekali tidak terusik seperti saat aku bersama Biba. Yuda menghempaskan tangannya lalu beranjak keluar dari kamar itu untuk menenangkan diri. Sementara Yunita terbatuk-batuk dengan wajah lemas karena cekikan Yuda tadi. Pagi ini Biba terbangun dan Asam sudah tidak ada di sampingnya. Karena merasa kebelet buang air kecil, tiba-tiba pun segera bergegas menuju kamar mandi. Kelak, Biba membuka pintu kamar mandi itu dan segera masuk, namun baru beberapa langkah tiba-tiba saja dia berhenti dengan mata membulat sempurna. Bagaimana tidak syok saat ini di hadapannya Asam sedang berdiri di bawah shower yang sedang menyala. Tubuhnya polos, hanya bagian tengah saja yang ditutupi dengan kain segitiga. Asam yang terlihat kaget pun segera meraih handuk untuk menutupi bagian sana. Hei, apa kamu tidak bisa ketuk dulu, ha? Aku sedang mandi. Maaf, aku mau buang air kecil jadi buru-buru. Ucap Biba sambil menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. Mas, keluar dulu deh, aku mau buang air kecil. Astaga, kamu tidak lihat kepalaku masih berbusa.
Aku belum sebentar saja, keluarlah, ucap Bibah memotong ucapan sang suami. Tentunya dia masih menutup mata, meski pandangan di depannya halal untuk dia lihat. Ah, ya baiklah. Dengan wajah kasar, Asam segera melangkah keluar dari kamar mandi. Brak, dia menutup pintu kamar mandi itu dengan keras. Ternyata berbagi kamar itu sangat menyebalkan. Tenanglah Asam, setelah pindah ke apartemen nanti kamu akan tenang, ucap Asam sambil mengelus dada. Setelah melewati pagi hari dengan penuh drama, sekitar pukul 8 pagi Asam dan Bibah menikmati sarapan bersama mama dan papa. Bibah terlihat cepat akrab dengan kedua mertuanya. Sudah lama ruang makan itu tidak dipenuhi dengan gelak tawa. Ya, hanya Asam saja yang terlihat hening, menikmati sarapan paginya. Hingga beberapa detik kemudian, Asam segera berdiri dari posisi duduknya. Aku berangkat ke kantor dulu. Dia beralih menatap Bibah. Nanti siang kamu akan diantar Boy ke apartemen. Sore aku menyusul. Baik mas, ucap Bibah patuh. Cepat sekali. Seharusnya kamu dan Bibah tinggal di sini lebih lama. Keluh mama dengan ekspresi wajah sedih. Mama seperti tidak pernah muda saja. Biarkan mereka menghabiskan waktu berdua sambil menjalani proses penyesuaian diri dan proses pembuatan cucu. Hahaha, ucap papa lalu tertawa dengan begitu renyah. Hahaha, benar juga ya, ujar mama yang tampak setuju. Dia menoleh menatap Bibah yang duduk di sampingnya. Bibah, nanti mama akan berikan kamu baju dinas yang paling bagus, biar makin menghayati. Kepala Asam tiba-tiba saja terasa tremor mendengar obrolan kedua orang tuanya. Apalagi Bibah yang dengan polosnya hanya mengangguk saja. Haha, baju dinas ya? Oh, boleh. Bibah suka pakai baju dinas, adem. Aku mau pergi saja, ucap Asam lalu segera pergi meninggalkan ruang makan sambil memijat-mijat keningnya yang terasa pening. Sekitar 30 menit akhirnya Asam sudah sampai di perusahaan. Terlihat Mira sudah menunggunya di depan lobi utama perusahaan. Kenapa kamu menungguku di depan sini? Tunggu saja di dalam ruangan, ucap Asam seraya terus melangkah. Diikuti Mira yang berusaha mensejajarkan langkah dengannya. Jangan mengalihkan pembicaraan, obrolan kita kemarin belum selesai. Jadi aku akan menagihnya hari ini, lugas Mira. Asam hanya melirik sebentar kemudian kembali fokus ke depan. Aku tidak mau membicarakan masalah pribadi di jam kerja. Pokoknya kita harus bicara empat mata, tegas Mira yang tak mau kalah.